Kadang, yang paling bikin kita nggak siap itu bukan kegagalan, tapi perubahan di dunia ternak Finch Ada situ phase yang bikin banyak breeder cuma bisa bengong di depan kandang. Awalnya akur, tapi tiba-tiba berantem. Padahal sebelumnya, semuanya kelihatan baik-baik saja. Jantannya rajin nyanyi, betinanya mulai nurut, mereka sering bareng, bahkan sudah mulai bikin sarang. Di titik itu, kita biasanya mulai senam-senam sendiri. Nah, ini dia, calon indukan andalan. Tapi tiba-tiba, suara ribut dari kandang, bulu beterbangan, kejar-kejaran, yang satu nyerang, yang satu kabur, dan yang kita lihat bukan lagi pasangan, tapi dua burung yang saling menyakiti. Di situ biasanya kita langsung panik. Loh, kenapa jadi begini? Padahal kemarin masih akur. Dan yang paling bikin bingung, ini bukan dari awal, ini berubah di tengah jalan. Dan seperti biasa, kita mulai cari kambing hitam. Kandangnya kurang besar, gangguan dari luar, atau burungnya lagi bad mood. Padahal ada hal yang sering kita lewatkan. Perubahan perilaku itu nggak pernah terjadi tiba-tiba. Selalu ada pemicunya. Bisa karena jantan terlalu dominan, atau betina mulai merasa tertekan, atau keduanya sama-sama panas. Ya, kebanyakan semangat juga bisa jadi masalah. Kadang ya, yang kita anggap cocok, sebenarnya kuma belum konflik. Dan begitu masuk fase serius, aslinya keluar realita pahit. Di fase ini, banyak breeder bikin kesalahan. Dipaksa tetap satu kandang, dengan harapan nanti juga baikan sendiri. Tapi yang terjadi, luka, stres, bahkan bisa sampai mati. Kalau kamu lihat tanda-tanda ini, jangan tunggu parah, pisahkan dulu. Bukan karena gagal, tapi karena kamu peduli, kasih waktu, biar emosi mereka turun. Dan yang paling penting, evaluasi, apakah ini benar pasangan yang tepat? Karena dalam ternak Finch, nggak semua yang hampir berhasil harus dipaksakan jadi berhasil. Kadang, yang harus kita lakukan bukan melanjutkan, tapi berani berhenti. Berantem di tengah jalan, itu bukan akhir, tapi tanda bahwa ada yang tidak seimbang. Dan tugas kita bukan menutup mata tapi memahami. Karena breeder yang baik bukan yang selalu berhasil, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu nggak sendiri. Ini fase yang diam-diam mengajarkan tentang sabar dan keputusan. Dan di episode berikutnya kita masuk ke fase yang lebih sunyi. Nggak ada ribut, nggak ada masalah kelihatan, tapi burungnya berhenti produksi tanpa alasan yang jelas.